never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap debutan MotoGP 2025, Fermin Aldeguer terpana dengan motor Ducati Desmo 16 GP24 yang dia uji pada tes MotoGP Barcelona 2024. Rangkaian tes MotoGP yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Selasa, 19 November 2024, kemarin menghadirkan sensasi baru bagi Aldeguer. Pembalap asal Spanyol itu merupakan satu dari 3 pembalap rookie MotoGP musim depan yang akan mentas. Kehadiran Aldeguer sendiri akan bernaung di tim Gresini. Dia menempati padek yang sebelumnya dihuni Marc Marquez yang promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Kesan pertama Aldeguer menjajal motor MotoGP. Apalagi, motor Ducati sangat luar biasa. Dia terkesima dengan bagaimana lesatan motor GP24 yang membawa Jorge Martin juara dunia musim ini. Rasa gugup bahkan sempat dialami Aldeguer. Setengah jam sebelum saya naik motor, saya hampir muntah karena sangat gugup, aku Fermin Aldeguer. Tetapi dengan tim, semuanya menjadi sangat baik. Mereka bersemangat. Dan sejak saya tiba, mereka banyak bercanda dengan saya dan itu sangat membantu saya, ujarnya. Ada satu aspek dari pengalaman baru Aldeguer yang membuatnya semakin terpana dengan motor MotoGP. Diakui Aldeguer, aspek mengerem dari motor MotoGP, dalam hal ini motor Ducati, menjadi hal paling istimewa yang pertama kali dia rasakan. Dia bisa dengan sangat terlambat melakukan pengereman dengan motor berkapasitas 1000 cc itu. Sungguh menakjubkan, kata Aldeguer. Betapa Anda bisa dengan sangat terlambat saat mengerem, ucap dia. Di sisi lain, sewajarnya seorang rookie, pembalap berusia 19 tahun itu masih menemui beberapa kesulitan, terutama dalam mengelola kebugaran fisik dan gaya berkendara di atas lintasan. Aldeguer tidak bisa lagi melakukan pendekatan seperti saat masih balapan dengan motor Moto2. Saya harus menyesuaikan gaya berkendara saya, terutama saat melintasi tikungan, tutur Fermin. Lalu setelah sempat jatuh, tangan saya bengkak, sulit sehingga sulit bagi saya untuk berakselerasi. Aldeguer menjadi rookie terbaik pada hasil akhir tes MotoGP Barcelona 2024 kemarin. Sementara itu, Johan Zarco tidak menghargai sasis baru yang dibawa Honda ke tes Barcelona tetapi melihatnya sebagai sinyal yang menggembirakan. Merek tersebut kini mengetahui arah mana yang tidak boleh diambil. Komentar-komentar tersebut terkadang bertolak belakang antara para pembalap Honda. Antara seorang Joan Mir yang jelas-jelas kecewa karena tidak mendapatkan hal baru selama tes di Barcelona dan seorang Luca Marini yang berpendapat sebaliknya bahwa selama itu sulit baginya untuk menilai mereka. Namun mereka sepakat pada satu hal, tidak adanya kemajuan signifikan. Di LCR, Johan Zarco lebih banyak memihak Marini. Seperti pembalap Italia itu, dia memiliki sasis baru untuk diuji dan tidak terlalu yakin. Kami mempunyai sesuatu yang baru, dengan motor baru, tapi itu tidak terlalu positif, jelas pembalap Prancis itu. Itu adalah informasi untuk mungkin tidak mengarah ke sana pada bulan Februari. Zarco memang melihat hal yang baik dalam evaluasi sasis yang gagal ini, karena Honda memiliki gagasan tentang arah yang harus ditinggalkan. Saya pikir itulah yang mengurangi aspek positifnya, itu tidak memperbaiki titik lemah kami, jadi itu berarti. Itu sebabnya saya tidak stres, karena kami belum menjadi lebih lambat. Tapi karena kami masih lebih lambat dari Ducati, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan waktu. Saya tidak ingin terlalu teknis, kata Zarco. Saya hanya akan mengatakan bahwa kami belum memiliki jawabannya saat ini, jadi jangan stres. Setidaknya itu adalah beberapa informasi. Ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda tahu bahwa Anda tidak akan melakukannya lagi. Kami mengadakan pertemuan dengan Honda untuk mengambil keputusan di masa depan. Hari ini, kami belum menguji mesin apapun, dan itu akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan pada tes berikutnya.
Marc Marquez dipandang masih memiliki ambisi yang besar untuk kembali berprestasi di pentas kelas utama MotoGP bersama Ducati. Kompetisi MotoGP 2024 telah berakhir di mana ada beberapa nama yang mencuri perhatian sepanjang musim ini, salah satunya adalah Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu menunjukkan kebangkitannya sepanjang musim 2024 meski dibekali motor Ducati Desmosedici GP23 di Gresini Racing. Meski memakai motor versi lebih lawas, performa Marquez cukup kompetitif dengan mendapatkan 10 podium dengan 3 kemenangan. Takdir Marquez berjalan berbeda pada musim ini di mana dia mendapatkan promosi naik ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Dia akan bertandem dengan Francesco Bagnaia yang gagal mempertahankan gelar juara dunianya di musim ketiga secara beruntun. Dalam perjalanannya, Marquez menyingkirkan opsi lain Ducati yaitu Jorge Martin yang keluar sebagai juara dunia bersama Pramac Racing. Apa yang terjadi sepanjang musim ini khususnya untuk Marquez dan Bagnaia mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri. Pria asal Italia tersebut sangat terkejut melihat performa Marquez sepanjang musim 2024 ini di mana dia masih memiliki rasa lapar. Peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya telah memberikan pukulan kepada Melandri setelah mengalami masa sulit bersama Honda. Ya, bagi Melandri, hasil-hasil yang didapatkan Marquez sepanjang musim ini benar-benar menjadi hal yang sangat mengejutkannya. Apalagi apa yang ditunjukkan rider 31 tahun itu dalam seri terakhir di Barcelona di mana dia tampil solid dan finish di urutan kedua di belakang Bagnaia. Yang paling mengejutkan saya adalah Marc Marquez yang memiliki rasa lapar yang luar biasa, ucap Melandri, dilansir dari laman Motosan. Lebih lanjut, pria yang acap kali dikenal sebagai juru ramal MotoGP dengan prediksi-prediksi akuratnya itu juga mengapresiasi Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tampil luar biasa dengan membukukan 16 podium dengan 11 kemenangan. Akan tetapi, Melandri menyayangkan hasil akhir yang didapatkan Bagnaia usai gagal mempertahankan gelar juara dunianya musim ini. Sementara itu, Pecco Bagnaia menjelaskan alasan yang mendorongnya melepas sendiri nomor 1 dari motornya usai GP Barcelona. Sebuah simbol untuk menerima kegagalannya setelah penobatan Jorge Martin. Menyusul gelar juara dunianya pada tahun 2022, Pecco Bagnaia menjadi pebalap pertama dalam 10 tahun yang memilih menampilkan nomor 1 di motornya. Sempat menjadi barang langka di kejuaraan, bahkan dianggap terkutuk oleh beberapa pembalap setelah beberapa kali mengalami pengalaman sulit bagi Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Jorge Lorenzo. Namun pada tahun 2023, Bagnaia menjadi pebalap pertama di era MotoGP yang mempertahankan gelar tersebut. Dengan menampilkan nomor 1 di bagian depan sepeda motornya. Oleh karena itu Bagnaia mempertahankannya tahun ini, kali ini tanpa kesuksesan yang diharapkannya sejak Jorge Martin merebut gelar dari Barcelona. Sebagai simbol, pembalap Italia itu bersikeras untuk menghapus sendiri nomor tersebut dari Ducatinya setelah balapan, akhirnya mengacungkannya dan menempelkannya di hatinya. Gambaran yang terlihat seperti hukuman yang mungkin akan mengejutkan Anda.